warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Eva Oktaviani. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 21. Disimak ya teman-teman. Baik. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Apa saja sih yang mengurangi penghasilan bruto? Yang pertama itu ada biaya jabatan, yang kedua itu ada biaya pensiun, dan yang ketiga itu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PTKP adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 101/PMK 010/2016, besarnya PTKP yang berlaku sejak 27 Juni 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Yang ketiga, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat itu Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kriteria atau golongan dari PTKP. Yang pertama itu biru, PTKP pria atau wanita lajang. Artinya, mereka yang belum menikah. Di kotak pertama itu ada TK garis miring 0 sampingnya Rp54 juta. Artinya, mereka belum menikah dan mereka tidak memiliki tanggungan. Dan yang di bawahnya itu ada TK garis miring 1 berjumlah Rp58.500.000, yang artinya mereka itu memiliki tanggungan yang berjumlah 1 orang, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Azam seorang karyawan swasta dengan status belum menikah, namun ia menanggung penuh kedua orang tuanya. Berapa besarnya PTKP Azam setahun? Jadi, diketahui Azam sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak Azam itu sebesar Rp54 juta. Dan diketahui tambahan tanggungan atau kedua orang tuanya itu sebesar Rp9 juta. Dari mana sih Rp9 juta itu? Nah, kita kembali lagi. Rp9 juta itu dapat dari Rp4.500.000 ditambah Rp4.500.000 karena Azam menanggung orang tuanya. Jadi Rp54 juta ditambah Rp9 juta itu sama dengan Rp63 juta. Jadi jumlah PTKP Azam adalah Rp63 juta. Ini ada tarif PPh orang pribadi.
Yang pertama itu ada sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak 5%. Yang kedua, 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan 15%. Yang ketiga, 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan 25%. Dan yang terakhir, di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 30%. Dan ini sudah diatur oleh undang-undang ya teman-teman. Pak Azam bekerja sebagai manajer produksi di Kota Bandung dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah besarnya PPh yang ditanggung oleh Pak Azam. Diketahui, wajib pajak Pak Azam itu sebesar 54 juta rupiah. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah sebesar 4.500.000 rupiah. Yang ketiga, tambahan untuk 2 orang anak sebesar 9 juta rupiah. Nah, selanjutnya, gaji bruto Pak Azam selama 1 tahun itu 12 bulan dikali 10 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Jadi, cara mengerjakannya, wajib pajak Pak Azam sebesar 54 juta rupiah ditambah wajib pajak yang sudah menikah sebesar 4.500.000 rupiah ditambah untuk 2 orang anak sebesar 9 juta rupiah sama dengan 6.500.000 rupiah. Jadi PKP-nya di sini adalah 120 juta rupiah dikurang 67.500.000 rupiah sama dengan 52.500.000 rupiah pajak yang harus dibayar oleh Pak Azam. Jadi PPh per tahunnya adalah 5% dikali 50 juta. 50 juta rupiah. Nah, 50 jutanya itu terdapat di tabel sebelumnya. Sebesar 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Dan itu masih ada sisa, yaitu 15% dikali 2.500.000 rupiah. Dari mana sih 2.500.000 rupiah itu? Jadi 2.500.000 rupiah itu dapatnya dari 52.500.000 rupiah dikurang 50 juta rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Jadi 2.500.000 rupiah ditambah 375.000 rupiah sama dengan 2.875.000 rupiah. Jadi PPh terutang Pak Azam sebesar 2.875.000 rupiah per tahun.